Lalu Silverton Matutina dengan alasan dia mengajukan PK turut tidak bisa dieksekusi. Di mana wibawa negara? Di mana keadilan? Di mana kepastian hukum? Dan saya ingin mengawali karena ini kondisinya sudah lagi berkaitan dengan persoalan Sylvester, tapi ini soal negara, bukan soal Pak JK ya. Saya ingin menyampaikan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita pernah bersabda demikian. Lau ana Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Jika seandainya yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad, aku akan potong tangannya. Dalam konteks memang ukubat atau sanksi di dalam Islam kalau mencuri itu dipotong tangan, tentu ketika memenuhi nisab dan tidak ada ilat atau tidak ada penghalang. Saya ingin balik lagi ke soal Sylvester Matutina. Ini bukan masalah bukti atau tidak. Tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sampai hari ini adalah konfirmasi bukti ada orang besar. Dan sekarang rakyat bertanya, apa ya perbedaan Sylvester Matutina dengan kami rakyat? Dan Rasul kita sudah menyatakan ya, umat terdahulu itu binasa karena jika yang mencuri, yang melakukan kejahatan orang-orang besar itu tidak disanksi, tetapi jika orang miskin, orang lemah dieksekusi seperti Charlie Chandra, langsung dieksekusi. Belum ada putusan, baru dia tersangka, langsung ditahan. Lalu Sylvester Matutina dengan alasan dia mengajukan PK turut tidak bisa dieksekusi. Di mana wibawa negara? Di mana keadilan? Di mana kepastian hukum? Dan tentu saja di mana kita semua hari ini kalau masih melakukan legitimasi terhadap tindakan yang menyeleweng dari hukum, dan ini merupakan pengabaian terhadap asas hukum yang penting, asas keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, saya pikir saat ini kita tidak sedang membincangkan ada orang besar atau tidak. Tetapi kenapa sampai hari ini oleh jaksa tidak dieksekusi? Ini semakin lama jaksa tidak mengeksekusi, semakin mempertontonkan bahwa negara kalah dengan penjahat. Kalau saya sebut Sylvester itu penjahat, ya karena sudah inkrah, sudah divonis, bukan lagi terduga, bukan lagi tersangka, tapi terpidana. Bagaimana mungkin ketika menghadapi kami kelompok ya yang oposan, ketika beda pendapat dikit, negara tidak boleh kalah dengan para oposan ya. Beda pendapat langsung, ini pasal hoak, kabar bohong. Hari ini kita ingin bukti bahwa negara tidak tebang pilih, tidak pilih tebang. Negara hadir untuk seluruh rakyat, eksekusi Sylvester Matutina. Demikian. Oke, luar biasa orasinya. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, silakan. Ya, saya akan fokus mengenai katakanlah dibilang orang besar itu. Ya itu yang saya bilang. Ini kita masih bisa argumentasi. Karena kalau kita lihat, ya kan sudah dijelaskan oleh Bang Hozinuddin ini bahwasanya Pak Jokowi di belakang itu. Kembali lagi saya katakan, menuduh seseorang harus ada buktinya. Apa buktinya? Ya kan perlu itu, karena kalau nggak ada bukti ya fitnah dong. Ya kan? Nah ini selalu dikaitkan-kaitkan itu gitu loh. Ya memang kita ini kan berhadapan tentang masalah adalah ijazah palsu itu kan. Nah, itu dikaitkan juga. Kalau kita konsentrasi dengan apa yang terjadi dengan Bung Sil ini, ya itu memang adalah pribadi dia. Ya, tolong jangan kaitkan dengan Pak Jokowi. Jangan kaitkan dengan Pak Prabowo, ya itulah fokus ke sana gitu loh. Kalau itu dilebarkan lagi, ya ini bisa lagi kegaduhan lagi itu timbul kan gitu. Apa yang dikatakan oleh Bung Boy tadi ya mengenai PK itu, karena terus terang saya bukan orang hukum, tapi dijelaskan oleh beliau sebagai orang hukum mengatakan bahwasanya PK itu ya bisa tadi apa untuk menunda, bisa untuk menunda. Ya kita lihat itulah celah itu ya mungkin bisa dilakukan untuk itu, karena PK itu tanggal 5 Agustus kemarin diajukan, tanggal 20 Agustus itu akan di EMA sudah masuk itunya, sudah dimasukkan di agenda tanggal 20 Agustus pembahasan PK itu. Jadi ya kita lihat aja seperti apa PK-nya nanti itu. Ya, kalau misalnya katakanlah tadi dibilang segi hukum, ya kita serahkan kepada hukum. Tinggal dari jaksa seperti apa. Tapi tolong jangan dikaitkan dengan orang-orang besar ini. Pak Jokowi tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi beliau tuduhan. itu juga taat hukum, coba ya. Kenapa saya taat hukum? Untuk melaporkan ijazahnya dia datang sendiri kok, seperti biasa. Apalagi hal-hal ini. Dan kita ini sebagai relawan tidak ada yang dibilang anak emas, anak tiri. Semuanya ini ada rangkuman. Dia ada yang lebih dekat dengan Pak Jokowi satu sama lain. Kita ini adalah relawan Jokowi, Prabowo, Gibran. Oke, Bang Refli. Tadi PK katanya bisa menunda putusan, bisa menunda eksekusi. Itu pikiran yang sesat. Jadi begini, praktek hukum ya yang salah atau yang dalam tanda kutip merupakan kebijakan itu tidak bisa kemudian menjadi pattern. Jadi patternnya adalah putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan tingkat terakhir dan inkrah. Pengertian inkrah itu ada sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau ada kebijakan itu situasional. Misalnya gini, dia mengajukan PK eksekusi mati ya. Make sense. Kalau dia langsung dieksekusi, tetapi tidak berarti dia bisa melakukan eksekusi berkali-kali dalam hal putusan MK. MK kan mengatakan eksekusi itu bisa PK itu bisa berkali-kali. Untuk tadi kasus yang disebutkan sehingga kalau misalnya dipakai pikiran seperti itu, tidak ada orang yang dieksekusi, PK aja terus, ya kan? Nah, yang kemudian yang menjadi tidak adil itu adalah orang yang sama sekali baru dalam posisi sebagai terdakwa, belum ada putusan, sudah dipenjarakan, Charlie Chandra, ya kan? Lalu kemudian dia belum bersalah loh. Kalaupun nanti tingkat pertama di tingkat pengadilan negeri dinyatakan bersalah, masih ada banding, masih ada kasasi. Kalau pakai logika beliau masih ada PK. Enggak selesai, tidak ada orang yang bisa dieksekusi kalau begitu. Itu satu hal. Yang kedua, soal orang besar ya. Kita baliklah, ya kan? Ada dua. Kita pakai pembuktian terbalik. Kira-kira kalau tidak ada orang yang menghalanginya, kenapa kejaksaan tidak mau mengeksekusinya? Kan begitu. Padahal kejaksaan tahu ini adalah kekuatannya sudah berkekuatan hukum tetap. Gimana cara menghalanginya, Bang? Ya tadilah psikologis kan. Kan begini,
yang namanya kekuasaan itu, orang-orang di bawah birokrasi itu kan selalu menunggu perintah kekuasaan. Ini belum ada hilalnya. Mesti gelap Iya gulita. kan? Belum Dia ada sign, berpikir belum ada sign tadi. ini orang yang dekat dengan kekuasaan, Oke. kan begitu? Ya. Ini belum ada hilalnya. Karena itu Pak Jaksa ini, Jaksa Agung nih, ya. Jaksa Agung, Anda tidak usah tunggu hilal dari siapapun. Anggap saja tidak ada orang besar, seperti dikatakan beliau. Nggak ada orang besar. Karena itu Anda harus berani mengeksekusinya. Besok, insya Allah, Sylvester akan dieksekusi. Oke. Kalau tidak, berarti Jaksa Agung, kemudian juga Kepala Kejaksaan Negeri melakukan yang namanya obstruction of justice. Oke. Dia menghalang-halangi Ya. penegakan hukum. Oke. Begitu. Oke, baik, Bang Boy. Ya. Saya cuma menjelaskan begini ya, Ya. Bang, bahwa alasan PK itu bisa ditunda eksekusinya, itu yang saya jelaskan. Bahwa itu ada faktanya, ada Iya, buktinya. tetapi di dalam Dengan dua alasan. Alasan pertama adalah alasan kemanusiaan. Alasan kedua adalah karena alasan kehati-hatian. Mungkin jaksa ragu. Bro, kalau Ya. sudah inkrah itu tidak ada lagi kehati-hatian. Yang ada adalah Nggak bisa, kalau nggak kemanusiaan bisa, nggak oke bisa, tadi mau bisa. hukuman mati. Bisa, itu kewenangan Anda coba dari- bayangkan, kewenangan dari jaksa. Sylvester itu Kenapa cuma dia kena menunda? 1,5 tahun, orangnya sehat walafiat, kaya raya pula orangnya. Ya kita nggak tahu Apalagi kenapa kemanusiaannya. jaksa menunda. Ya Itu karena persoalannya. tadi ada orang Artinya besar. ada unsur kehati-hatian, Sekarang ada Anda unsur mengatakan keraguan tidak ada di orang situ. besar, ya sudah. Dan Berarti alasan besok kemanusiaan kita sehingga akan dia tunggu. menunda. Akan bisa ada terjadi. Ya Kenapa sudah, dia Pak namanya Jaksa eksekusi eksekusi? biar selesai diskusi ini. Kan jaksa yang punya kewenangan eksekusi. Bukan kita Kalau yang berdebat. jaksa agung dan jaksa eksekusi, saya tarik, nggak ada orang besar. Tapi kalau belum dia eksekusi, ada orang besar. Ada orang besar.